Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Askia Fitria, peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes Bapelkes Batam, golongan 3, angkatan 5. Hari ini adalah hari kelima dilaksanakannya distance learning. Hari kedua dilaksanakannya agenda kedua. Hari ini saya sibuk menyelesaikan tugas individu, yaitu refleksi nilai-nilai aneka di lingkungan instansi tempat saya bekerja. Kami diminta untuk menemukan 3 sikap yang menggambarkan nilai-nilai aneka. Apakah sikap tersebut sudah benar atau belum? Rekomendasi apa yang akan kami berikan untuk meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai tersebut? Kemarin saya sudah menjelaskan tentang nilai akuntabilitas. Hari ini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme adalah adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN pada sila pertama dan kedua adalah: yang pertama, sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia; yang kedua, ketuhanan dalam perumusan Pancasila; yang ketiga, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara; yang ketiga, implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya, sabar, jiwa besar, berprasangka baik. Kemudian wujud nyata dalam perilaku sehari-hari untuk sila kedua adalah toleran, tidak zalim, sopan santun, dan saling tolong-menolong. Untuk sila persatuan Indonesia, sila yang ketiga, kita dapat mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari seperti rukun, damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai kerakyatan dalam hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan bagi aparatur sipil negara itu muncul dari kebiasaan musyawarah di pemerintah daerah, ajaran Islam tentang persaudaraan dan kesamaan derajat, paham demokrasi barat yang berpengaruh pada perjuangan kemerdekaan. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah mau mendengarkan pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan main atau mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis.
Keadilan sosial dalam kerangka Pancasila. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial adalah dalam bentuk perwujudan relasi yang adil untuk semua sistem kemasyarakatan, proses memfasilitasi akses atas informasi layanan dan sumber daya yang diperlukan, dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung, dan berinvestasi. Sebagai pelayan publik, ASN harus bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Sedangkan peran ASN dalam menciptakan kondisi yang damai adalah bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, yaitu dengan tidak membuat kebijakan diskriminatif, dan menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Demikian Learning Journal saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.